Audio Jungle. Audio Jungle. Taman wisata kampung, yaitu di lokasi gunung di tengah kampung kita ya. Ini sudah kita mulai dengan perapian, yaitu pertama embung. Ini kita tanam pinang ya. Pinang ini hampir di seluruh kampung ini kita programkan petani ini menanam pinang. Dan jalan raya dari Sindangurno, perbatasan Sindang sampai perbatasan Sindang Baru, semua tertanam di pinang. Karena apa? Pinang ini adalah merupakan komoditi ekspor yang sangat dibutuhkan oleh luar negeri ya, untuk bahan tekstil, bahan obat-obatan ya. Nah, makanya kalau kita ingin punya harga mahal, bisa jual mahal, kita harus punya stok banyak. Karena kita harus bisa masukkan buyer dari luar negeri, maka kita punya stok yaitu 100.000 batang pinang di kampung Sindangurno. Yang logikanya kalau 100.000 batang pinang, dalam satu batang pinang itu dalam 1 tahun bisa 30 kg, berarti dalam 1 tahun 100.000 batang itu akan menghasilkan 3 juta kilogram. Maka kita sudah berani manggil buyer untuk artinya kontrak dengan kita, maka kita akan beli pinang ini di masyarakat dengan harga yang sangat mahal. Jadi itu mungkin program sementara yang bisa kami lakukan, dan ini semua sudah mulai berjalan, dan program-program administrasi di kampung kita benahi semua. Mudah-mudahan untuk percepatan pembangunan di wilayah saya akan lebih cepat dari rencana yang saya rencanakan sebelumnya. Terus masalah embung sendiri, Pak Lurah ngomong ini kan rencana mau diadakan destinasi wisata untuk pemancingan ya. Nah, nanti pengelolaannya seperti apa gitu Pak Lurah? Jadi pengelolaan embung ini ya, ini milik masyarakat yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Kampung ya. Ini terutama untuk tempat keindahan kampung satu. Terus yang kedua, ini kalau kita establishkan, ini otomatis kita ada panen ikan ya, nanti kita hitung berapa modal kita yang kita masukkan, berapa nanti yang dipanen. Nah, ini pengelolaannya Badan Usaha Milik Kampung yang mengelola. Terus di lingkungan ini juga penuh dengan tanaman-tanaman ini, juga sebagai tanaman hias, juga tanaman yang menghasilkan karena pinang itu tadi. Jadi otomatis pinang dan ini Badan Usaha Milik Kampung lah yang mengelola. Pemasukan income kampung ya. Income kampung. Terus berbicara masalah Bungka yang sudah memproduksi usaha jamu pon-pon tadi, sejauh mana dari pihak Pak Lurah sendiri, Pak Kepala Kampung, untuk memasarkan produk tersebut, memperkenalkan kepada masyarakat luas? Alhamdulillah ya, awalnya kita pasarkan di wilayah sana, yaitu Kampung Sindangurno, dan Kampung Sindangurno bisa menerima dengan produksi yang kami ciptakan dengan dengan Badan Usaha Milik Kampung. Setelah kita buat, kita coba memasarkan di luar kampung kita, bahkan di luar kabupaten kita ya memang ada kendala masalah pembuatan dan masalah pemasaran. Namun setelah kita masyarakat kalau bahwa COVID ini belum ada obat, namun ada kebiasaan kita orang Jawa terutama itu minum jamu yang diminum itu asalnya dari empon-pon. Empon-pon itu terdiri dari jahe merah,
kunyit, temulawak, ya, kapulaga, jape Jawa, ya itu adalah komponen kompon. Dan kita produksi itu. Setelah adanya pandemi ini, rupa-rupanya produk kita sangat diterima oleh masyarakat. Bahkan pemerintah sangat mendukung dengan program saya. Ya mudah-mudahan omset kita semakin naik, bisa membuat pembangunan yang ada di kampung saya ini cepat. Kalau kita minum temulawak otomatis akan bersih, ya, untuk kebersihan di perut. Terus jahe, ya, kalau jahe merah itulah untuk mengangkat badan, ya, terutama badan-badan kita yang sering dingin-dingin itu untuk merangsang tubuh kita menjadi hangat, kekebalan tubuh otomatis dengan penghangat di jahe merah itu. Terus kunyit itu kalau orang Jawa itu waktu kecil saya itu kalau saya kurang makan, malas makan, ibu saya itu ngasih jamu kunyit. Nah, otomatis di dalam unsur kunyit itu adalah perangsang untuk ya, otomatis dengan adanya program-program saya yang banyak sekali menyerap tenaga kerja, ya, terutama tenaga kerja lokal dari kampung. Kita membutuhkan tenaga kerja yang banyak, terutama tenaga kerja yang langsung dalam proses pembuatan kompon ini dalam satu proses. Kalau 1 ton saya giling, otomatis saya membutuhkan 50 keluarga, 50 tenaga kerja. Jadi ibu-ibu di lingkungan saya, lingkungan Sendarono ini bisa bekerja dan mengentaskan paling enggak mengentaskan pengangguran. Terus yang kedua, memancing petani yang biasanya yang jahe, kayak kunyit ini, kayak temulawak ini pasarannya kurang laku. Tapi dengan adanya produksi ini otomatis memancing petani untuk mau menanam kompon ini, kan itu. Jadi otomatis kenaikan ekonomi masyarakat itu teratasi. Jadi otomatis lah, ya, kampung kita kampung yang sangat di pinggir terpencil, akses jalan pun kita nggak ada. Kalau kita bukan mau laju dari lewat Sendarono itu berarti mau ke gunung, ya otomatis kita nggak dipikirkan, nggak tengok lah istilahnya sama pemerintah. Kalau kita nggak punya kreatif, masyarakat kita nggak punya solusi-solusi untuk mengatasi kemiskinan dan penghasilan kampung, otomatis kampung kita akan tertinggal. Terutama dari perhatian dari pemerintah daerah sendiri, ya. Nah itu, jadi contoh ini Pak Dita. Jadi kampung saya untuk kampung Sendarono, jalan desa, jalan pokok dari jalan desa ini ada sekitar 4 kilo. Dari batas desa ke batas desa itu sekitar 4 kilo. Yang pernah disentuh sama pemerintah itu baru 2 kilo. Yang 2 kilo itu belum pernah disentuh dari zaman berdirinya tahun 1950. Kampung ini tahun 50 berdiri. Ini ada 2 kilo yang belum disentuh. Makanya dengan adanya kegiatan-kegiatan kampung, mudah-mudahan pemerintah daerah sering turun, tahu yang sebenarnya di wilayah saya, mudah-mudahan ada pemikiran untuk membangun kampung saya. Jadi apalagi kampung sapi hujan, ya Pak, bisa dilihat di sana itu jalannya itu bukan jalan manusia lagi, jalan air pokoknya di kubangan. Oke, terima kasih Pak Lurah atas waktunya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Semoga sukses. Amin. Dulu untuk sementara bincang-bincang kami dengan Kepala Kampung Sendarono, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, yang nanti kita akan berlanjutkan, ya, kita akan melihat hasil usaha produksi dari Badan Usaha Milik Kampung Sendarono. Saya sebagai reporter Muhammad Nurullah mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyaksikan langsung bagaimana proses dari Badan Usaha Milik Kampung Sendarono, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, dalam proses membuat jamu konpon. Jamu konpon ini adalah dari berbagai macam olahan dari tanaman seperti jahe, buah, kunyit dengan temulawak, di mana khasiat dari jamu ini yaitu untuk menambah imun tubuh atau untuk kekebalan tubuh, yang di sini selain untuk menjaga kekebalan tubuh, di sini ibu-ibu dari Sendarono ini
menciptakan suatu ramuan jamu pon-pon ini untuk membuat kekebalan yaitu dalam tubuh sendiri gitu. Selain untuk COVID-19, ramuan-ramuan yang dirancang oleh Badan Usaha Milik Kampung ini adalah untuk penyakit-penyakit lainnya seperti asam lambung. Banyak sekali manfaatnya. Saya sendiri di sini beberapa kali meminum jamu dari produk dari Bumka dari Sedang Uno ini. Saya rasakan dalam diri saya sendiri yaitu bisa enak tidur, enak makan, begitu juga dengan anak saya. Jadi di sini saya menyaksikan langsung bagaimana proses produk dari Bumka Sedang Uno ini dalam pembuatannya dari mulai dari mungkin Ibu kenalkan Ibu ini salah satu dari Bumka ya Bu ya. Sebagai apa ya? Oh ya, dengan Ibu terbaru. Boleh diceritakan awal dari mulai prosesnya? Ini pertama-tama itu cemeranya dicuci, bersih, kemudian digiling halus, kemudian diperas, lalu kita ambil airnya, lalu kita rebus, dicampur pakai gula, pakai gula aren sedikit, nggak banyak-banyak. Kemudian jadilah itu Tidak menggunakan zat kawin sama sekali. Harapan kami para ibu-ibu dari masyarakat Sunarno supaya industri ini bisa berlanjut terus. Oh ya, terutama membantu kami sekali. dengan pemerintah sendiri bagaimana Bu? Saya berharap sekali Pak. Berharap sekali ada bantuan karena ini membantu ekonomi kami khususnya masyarakat Sedang. Ya, nambah sedikit bagaimana dari kepala kampung sendiri itu sebagai masyarakat yang bagaimana dirasakan saat ini? Alhamdulillah sangat senang dengan adanya industri ini. Kami ibu-ibu, khususnya ibu-ibu kami ini sangat-sangat terbantu. Pertama di bidang apa itu terbantunya? Terbantunya ya ekonomi. Biasanya kan nganggur ya, biasanya nganggur, ini ada kerjaan.
Jungle.